Kali ini saya akan membahas LKS Kimia bab termokimia kelas 11. Soal nomor 1, reaksi titik-titik merupakan reaksi yang membebaskan kalor. Pada reaksi tersebut, kalor berpindah dari titik-titik ke titik-titik. Pada bab termokimia, reaksi kimia yang dibahas ada dua jenis, yaitu reaksi endoterm dan juga eksoterm. Pada reaksi endoterm, kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Sedangkan pada reaksi eksoterm, kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Dapat dikatakan bahwa reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor, karena sistem menerima kalor dari lingkungan. Sedangkan reaksi eksoterm dapat dikatakan bahwa sistem melepas kalor, karena sistem melepaskan kalor ke lingkungan yang berakibat pada suhu lingkungan semakin tinggi. Sedangkan pada reaksi endoterm, suhu lingkungan menjadi lebih dingin karena kalornya masuk ke dalam sistem. Maka jawaban pada nomor 1 yaitu reaksi eksoterm. Merupakan reaksi yang membebaskan kalor. Pada reaksi tersebut, kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Sekarang lanjut nomor 2. Jika suhu setelah reaksi lebih rendah dibandingkan suhu sebelum reaksi, reaksi tersebut termasuk reaksi titik-titik yang memiliki perubahan entalpi bernilai titik-titik. Nah, pada reaksi kimia, yang dapat kita amati hanyalah perubahan suhu lingkungan. Suhu sistem tidak bisa kita amati. Oleh karena itu, yang kita jadikan acuan adalah suhu lingkungan. Nah, pada reaksi endoterm, tadi sudah saya katakan bahwa suhu lingkungan menurun karena kalornya masuk ke dalam sistem. Sedangkan pada reaksi eksoterm, suhu lingkungan meningkat karena kalor dilepaskan oleh sistem ke lingkungan sehingga sistem menerima panas dan suhunya naik. Maka jawabannya reaksi tersebut termasuk reaksi lebih rendah, maka suhu lingkungan turun termasuk reaksi endoterm. Nah, pada reaksi endoterm perubahan entalpinya bernilai positif karena delta H produk dikurangi delta H reaktan. Delta H produknya lebih besar daripada delta H reaktan, sehingga hasilnya bernilai positif. Sedangkan pada eksoterm, delta H produk dikurangi delta H reaktan dengan delta H reaktan lebih besar daripada delta H produk, sehingga menghasilkan nilai negatif. Lanjut nomor 3. Ani mereaksikan larutan HCl dan NaOH. Setelah reaksi, dasar tabung reaksi terasa hangat. Pengukuran suhu menggunakan termometer menunjukkan bahwa terjadi kenaikan suhu sebesar 5 derajat Celcius. Dalam percobaan tersebut, yang disebut sebagai sistem adalah titik-titik, sedangkan lingkungan yaitu tabung reaksi, tangan Ani, dan titik-titik. Nah, sistem adalah segala sesuatu yang kita amati, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar sistem. Nah, jadi yang disebut sistem di sini adalah larutan HCl dan NaOH. Karena Ani mereaksikan larutan HCl dan NaOH dan yang diamati adalah larutannya. Sedangkan yang disebut lingkungan atau yang di luar sistem yaitu tabung reaksi, tangan Ani, dan juga termometer yang dijadikan alat ukuran untuk mengukur kenaikan suhu, karena suhu yang dapat kita amati hanyalah suhu lingkungan. Lanjut nomor 4. Diketahui persamaan seperti ini.
dengan delta H negatif 285,85 kilojoule per mol. Kalori yang dilepaskan pada pembentukan 0,9 gram uap air sebesar. Nah, caranya kita cari dulu berapa N atau mol 0,9 gram uap air. Untuk mencari mol, rumusnya yaitu massa per massa molekul atau mR. Diketahui massanya 0,9. Sedangkan uap air adalah H2O. Maka dibagi H, AR-nya 1 dikali 2 ditambah O, AR-nya 16. Maka 0,9 per 2 ditambah 16 sama dengan 0,9 per 18. Nah, jika kita hitung 0,9 dibagi 18, hasilnya adalah 0,05. Setelah kita ketahui berapa N-nya, yaitu 0,05, selanjutnya kita kalikan. Q, rumusnya adalah delta H dikali dengan N. Maka min 285,85 dikali 0,05. Hasilnya sama dengan negatif 14,2925 kilojoule. Maka ini adalah jawabannya. Lanjut soal nomor 5. Jika 1 mol karbon terbakar sempurna menghasilkan energi 393,5 kilojoule, maka artinya delta H-nya sama dengan negatif 393,5 kilojoule per mol. Pembakaran 2,4 gram karbon menghasilkan energi sebesar titik-titik-titik. Diketahui ARC sama dengan 12 gram per mol. Pertama kita cari dulu N 2,4 gram dengan rumus massa per AR atau MR. MR jika diketahui molekul dan AR jika berbentuk atom. Karena atom karbon dalam bentuk bebas yaitu berbentuk C, maka kita menggunakan AR. Masanya 2,4 per 12 sama dengan 0,2. Lalu mencari Q dengan rumus delta H kali N. Delta H-nya minus 393,5 dikali 0,2. Kita kalikan. Menghasilkan 78,7 kilojoule. Maka pembakaran 2,4 gram karbon menghasilkan energi sebesar minus 78,7 kilojoule. Namun di sini kita cukup menuliskan 78,7 kilojoule karena menghasilkan energi ini sudah berarti memiliki tanda minus. Sekian pembahasan LKS Kimia kelas 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.